Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beli solar ke ujung dunia. Apa kabar sedulurku semua? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rahmat dan hidayahnya, serta dilancarkan rezekinya, dikabulkan segala hajat dan cita-citanya, dan semua intinya sehat, lancar, waras, bergas ya konon ya. Ya, itu yang semua yang diinginkan manusia ya, pengen waras, sehat, bergas ya, terus akeh duit ya, mau bagus, mobilnya bagus, segala-gala ya. Intinya semua itu boleh-boleh saja selagi itu untuk sebagai dasar rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sedulur subscriber di Masalah Satria dimanapun berada, malam ini saya tidak live ya seperti biasa ya, karena malam minggu ini ada keperluan khusus ya, maka saya buat video ini yang permintaan dari para sedulur yang katanya, dan pertanyaan juga banyak sekali ya, yang mengapa, bagaimana ini caranya untuk supaya kita itu bisa fokus dalam hal meditasi, terus kedua dalam hal wirid, ketiga dalam hal mengaplikasikan kunci ilmu, termasuk ikut ketransferan energi yang sering saya lakukan itu, supaya fokus, bisa merasakan energinya, supaya bisa berefek positif, bisa bagus. Karena sedulur, jika kita wirid ataupun zikir dan meditasi ya, jika tidak fokus ya dengan apa yang kita baca, apa yang kita wirid, apa yang kita amalkan, maka yang muncul bukan energi yang positif, maka malahan yang akan muncul itu energi negatif. Begitu sedulur, kita sedang wirid keilmuan, yang kita bayangkan hutang kita, yang kita bayangkan masalah-masalah kita di kantor, tempat kerja, terus rasa benci kita kepada orang lain, kadang-kadang yang habis-habis berantem, habis ada masalah, itu semua masuk, maka energi negatif yang keserap. Maka tujuan dari wirid zikir itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau zikir itu supaya hati kita tenang dan menghilangkan semua beban dari dunia ini ya, beban-beban masalah-masalah dunia sementara saat kita zikir, saat kita wirid. Apalagi kita mengamalkan keilmuan, benar-benar harus fokus, sedul fokus apa yang kita baca. Dan nanti saya berikan tipsnya yang saya dapat wejangan ya. Saya langsung dapat wejangan, saya bertanya kepada guru saya, Gus Khairul Afan, yang ada di Pasuruan ya. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan disukseskan semua hajat beliau, seperti itu sedulur ya. Itu guru-guru saya ya, yang memang yang ada di Bogor juga, buat Ustadz Muhammad Ilyas ya, mudah-mudahan sehat walafiat, juga buat yang ada di Jawa Tengah itu Kiai Murtado ya, juga yang ada di Jawa Timur itu Ustadz Kiai Ali Mas Hudi ya. Terus kemudian juga Al Muharram juga Kiai Ahmad yang ada di desa kelahiran saya, di desa Karangkendal, juga yang sudah wafat ya, para sesepuh yang sudah wafat, para guru-guru saya yang sudah wafat. Mudah-mudahan semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sedulur, kembali ya, masalah fokus atau konsentrasi atau
dalam bahasa fikihnya khusyuk itu ya. Kalau ke dalam kita sholat juga, kalau kita harus memang untuk khusyuk itu sangat sulit. Tetapi menurut dari ajaran fikih bahwa khusyuk itu memiliki beberapa tingkatan. Begitu juga yang namanya fokus ya itu. Tetapi malam ini saya tidak membahas tentang khusyuknya karena itu babnya di bab fikih. Tetapi malam ini saya akan membahas tentang fokus atau konsentrasi saat kita wirid keilmuan atau meditasi keilmuan seperti itu tuh. Yang sering sedulur rasakan, kadang-kadang banyak sekali yang Kang, ini saya kok nggak bisa merasakan energinya, nggak bisa fokus saat wirid, susah sekali, banyak pas mau wirid yang namanya masalah bayangan semua pada datang. Nah itu masalah kita, masalah semua orang yang pas kita mulai akan mengamalkan sesuatu yang bersifat dengan batin biasanya muncul semua. Maka tips-tipsnya yaitu nanti saya sampaikan sedulur, namun ajak lainnya biasa subscribe, like and share ya, bagikan ya, dan komen lah yang baik-baik, dan silakan berikan kritik atau saran semua di komen ya, yang baik-baik, yang kritik membangun, komen yang saran yang membangun, yang untuk kebaikan. Saya tidak menerima atau saya tidak menanggapi orang-orang yang mengkritik dengan hawa nafsu, dengan amarah, apalagi dengan kebencian, dengan caci maki. Itu terserah sengkolo sampean semua ya, karena setiap kita ucapkan yang baik maka akan balik lagi kepada kita yang baik. Yang kita ucapkan untuk yang buruk ya, kita ucapkan ini hal-hal yang buruk, maka akan kembali lagi kepada diri kita. Maka kata kiai saya, jangan sekali-kali mengucapkan sesuatu yang jelek, karena itu akan kembali kepada kita. Seperti itu formasi dalam hal dunia sengkolo ya. Sengkolo itu kesialan, itu seperti itu. Baik, masalah untuk fokus untuk meditasi ataupun wirid keilmuan, yang akan saya sampaikan tipsnya itu cuma ada 3 sedulur ya. Jadi yang pertama jika sedulur mau meditasi atau wirid keilmuan, yang pertama adalah kondisikan dulu tubuh kita ini dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, tidak habis kerja lelah, tidak habis berantem, tidak habis banyak masalah, maksudnya habis masalah di kantor apa itu, pokoknya pikiran lagi kebek, lagi banyak masalah, itu kita wirid susah, itu nanti akan susah. Jadi harus kita freshkan dulu pikiran kita, hati kita, kesehatan kita, badan kita sehat. Karena nanti kalau meditasi jangan sampai kita lelah, ngantuk gitu kan, maka yang datang akan ingin cepat selesai saja, ingin cepat buru-buru saja nanti karena capek. Itu yang pertama. Jadi harus kondisikan energi kita, badan kita supaya siap. Caranya bagaimana supaya kita malam, biasanya itu malam atau tengah malam kadang-kadang kan, maka habis maghrib sedulur jangan sekali-kali makan yang berat-berat, itu jangan. Boleh ngopi, boleh minum teh, boleh air putih, yang pasti jangan makan nasi atau yang berat-berat yang mengandung karbohidrat itu ya. Itu sangat akan berefek kepada perut kita kenyang, nanti kita ngantuk ya sedulur. Ngantuk jadi lelah, nanti fokus hilang. Itu yang pertama. Tuh, jadi kalau malam jika kita agak lapar, makan buah-buahan ya, seperti itu sedulur ya. Itu akan membantu kepada kita energi. Kalau buah itu akan membuat kita segar. Dan usahakan perut kita memang harus diistirahatkan kalau malam. Apalagi kita menjelang wirid. Memang pas malam itu kalau kita perut lapar itu kan melek mata, itu nggak bisa tidur. Makanya untuk wirid perut harus kosong. Masih kosong dalam arti tidak makan yang berat, tapi sekedar minum dan makan buah-buahan nggak masalah, karena nggak memberatkan isi perut. Terus tips yang kedua adalah setelah kita sehat, badan ini sehat semua, saat kita meditasi terus atau wirid keilmuan, sebelum kita memulai silakan refresh dulu pikiran kita, hati kita refresh, bersihkan dulu dari unek-unek apapun, unek-unek yang sedang mengganggu, pasrahkan semua jiwa raga kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita ya. Seperti itu. Tuh, bagi saya yang muslim itu akan menyerahkan semua. Jika dalam kondisi mau wirid atau meditasi kita pasrahkan semua,
bahwa kita akan menghadap kepada yang batin ya. Jadi hilangkan semua pikiran dunia-dunia itu sementara ya, bukan kita meninggal tapi sementara saat kita mau wirid atau meditasi. Nah setelah semua itu refresh, bersih, tenang, memang kita susah seperti itu, harus sering dilatih. Maka kita jika sudah bagus, silakan kita mulai ya. Kalau belum lagi silakan di refresh lagi, terus kalau sudah mantep, pikiran sudah jernih, udah siap, maka silakan diwirid, mulai zikir atau meditasinya ya. Nah setelah dalam hal meditasi, setelah berjalan nih, yang ketiga nih, setelah meditasi berjalan, tips yang ketiga, setelah kita sedang meditasi, zikirnya dalam hati, maka sebaiknya zikirnya itu diucapkan sedulur, tetapi jangan keras-keras, tetapi yang penting telinga kita mendengar. Seperti umpama zikirnya Allah, 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 telinga kita mendengar. Nah kita fokus ke bacaan, ke zikir bacaannya itu Allah. Nah Allah kita dengar sambil fokus ke Allah. Nah jika ada pikiran yang lain, maka kembalikan lagi ke zikir, ke bacaan tadi Allah, Allah gitu terus, supaya fokus kumpul di bacaan tersebut yang kita zikirkan. Seperti itu, baik itu zikir biasa umum atau zikir keilmuan ya. Contoh kita baca kunci ilmu gitu ya, terus baca kunci ilmu, terus dibaca sambil dengar telinganya ya, akan didengar, agar kedengar sedikit gitu kan. Nah kalau ada bayangan yang atau pikiran-pikiran yang mengganggu, silakan kembalikan lagi ke kunci ilmunya yang bacaannya tadi, fokus ke bacaannya, seperti itu. Nah kalau sudah mahir, maka nggak perlu diucapkan, dalam hati juga udah otomatis. Maka para alim, para ulama, para wali-wali yang sudah ahli zikir itu, mereka sambil duduk, sambil lihat pemandangan sambil jalan juga hati tetap zikir. Kenapa? Karena sudah biasa, nggak perlu diucapkan. Tapi kalau kita untuk yang awam seperti saya juga ini ya, saya juga selalu diucapkan seperti itu, Allah, Allah itu selalu saya balikan lagi, kalau nggak ingat balikan lagi gitu ke bacaannya, terus seperti itu. Nah yang namanya fokus ya di situ harus kita kumpulkan lagi. Kalau lepas lagi kita balikan lagi, kumpulkan, dan sampai benar-benar kita menemukan chemistry lah, dari bahasa kerennya kah dengan zikir tersebut ya, ada ikatan, benar-benar saya sudah menyatu yang namanya zikir tersebut atau kunci ilmu tersebut. Maka baru akan kita merasakan fokus ke energinya. Nah, nanti dari zikir itu akan kita merasakan energi yang timbul dari zikir tersebut atau dari bacaan kunci keilmuan tersebut ya, kunci keilmuan hikmah atau ilmu gaib yang sudah sedulur pelajari itu dimanapun ya. Itu teknik seperti itu, teknik untuk mendapatkan fokus dalam hal meditasi atau zikir, seperti itu sedulur ya. Jadi itu harus dilatih, emang nggak bisa instan langsung bisa, karena apalagi yang banyak masalah, wis blenger, wis utang melulu ya, wis segala-gala, pengen go tuku beras laka, wis blenger. Terima kasih top 2 jempol ya yang sudah subscribe, like and share, dan komen yang baik. Mudah-mudahan Allah balas dan paring, selalu sukses semua. Dan saya juga selalu berdoa semua sedulur, baik alumni atau yang bukan alumni, sukses KB ya, sehat KB, waras KB, wis pada dadi wong enak KB, bahagia KB dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam tutur kata yang saya sampaikan. Wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.